para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini saya sedang momong cucu ya. Jadi edisi ketemu cucu di BSD ini, cucu saya ini senang sekali berenang nih, saya lihat nih ya. Itu ya, jadi dia begitu sampai di sini langsung minta berenang. Karena memang hawanya panas sekali dan dia senang di sini ya berenang. Nah, kemudian kolamnya tidak terlalu luas sih, tapi ya lumayan karena memang di apartemen. Ini dia senang sekali. Jadi berkaitan dengan berenang ini, saya kepingin kita melanjutkan bincang-bincang mengenai olahraga apa yang aman untuk ibu hamil atau yang boleh untuk ibu hamil, kapan itu mulainya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya mau kita bincang-bincang khusus masalah berenang. Nah, oke, kita lanjutkan sambil mungkin ya karena saya tidak ikut berenang. Nah, para sahabat sehat, seperti kita ketahui, sejak trimester 1 itu ibu hamil itu ada keluhan-keluhan seperti mual muntah, badan sakit semua, kemudian ini punggung ini boyok ini suka sakit juga, kemudian otot-otot sering kaku dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan olahraga, seperti dalam tayangan yang lalu kan sudah saya jelaskan, sejak trimester 1 boleh itu ada yoga, ada jalan, ada senam yang ringan-ringan begitu. Nah, salah satunya yang boleh dan bahkan dianjurkan itu berenang. Karena dengan berenang itu akan membuat peredaran darah itu menjadi lancar. Kemudian manfaat yang kedua, karena peredaran darahnya lancar, itu kan seluruh tubuh kan bergerak ya. Seluruh tubuh kalau berenang bergerak sehingga melatih pernafasan menjadi lebih baik sehingga memperkuat juga otot-otot dan persendian. Nah, kalau peredaran darah lancar, kemudian ini di tengah hawa yang panas ini dengan berenang kan segar begitu ya, itu akan mengurangi beberapa keluhan seperti keluhan nyeri panggul, keluhan mual muntah, kemudian juga kesulitan tidur itu bisa menjadi lebih nyenyak begitu kalau habis olahraga berenang. Kemudian juga bisa mengurangi bengkak pada kaki. Kemudian yang penting juga menjaga berat badan ideal ya. Jadi tidak terlalu gemuk ya walaupun hamil karena sekali lagi kalorinya dibakar melalui olahraga berenang ini ya. Kemudian tadi saya katakan itu kalau trimester 1 pun sudah lumayan bisa mengurangi beberapa keluhan. Apalagi kalau semakin besar kehamilannya trimester kedua begitu kan, sendi otot itu sudah sering kali kaku dan nyeri, itu bisa dikurangi dengan olahraga berenang. Nah, pada trimester ketiga itu wah luar biasa karena memperkuat otot. Jadi disinilah manfaat berenang bagus banget untuk melatih pernapasan, melatih otot-otot dasar panggul sehingga nanti diharapkan bisa terjadi proses persalinan normal. Ya, karena napasnya udah kuat, kemudian otot-ototnya nggak terlalu kaku, bisa lentur begitu ya. Jadi banyak banget manfaat daripada olahraga berenang ini. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, dokter kalau berenang bagusnya gimana? Tiap hari kah? 1 jam kah atau bagaimana? Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya sarankan dan beberapa pakar juga menyarankan tidak perlu tiap hari. 1 minggu 1-2 kali udah cukup dan lamanya nggak boleh terlalu lama juga ya. 20 sampai 30 menit itu sudah cukup. Jadi tidak boleh forsir sekali lagi. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, dokter, gayanya nih, gaya berenangnya gaya apa? Nah, direkomendasikan gaya yang tidak terlalu berat tapi juga bagus itu adalah gaya dada. Kalau gaya punggung gitu mungkin terlalu forsir, nggak boleh ya. Jadi sekali lagi, terus juga nggak boleh misalkan lompat, jumping ya, ada seluncuran gitu. Kalau ibu hamil jumping ya jangan ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, ada beberapa tips dan trik sudah ini yang mau saya berikan. Yaitu yang pertama, kalau mau berenang, para sahabat sehat, carilah kolam yang bersih. Kalau bisa memang yang kadar kaporitnya tidak terlalu tinggi. Tapi sekali lagi, kalaupun dalam kolam itu ada kadar kaporit atau klorin, itu nggak apa-apa, aman kok ya, untuk kulit kita juga aman. Itu sudah ada peraturan ya kolam renang baik di tempat wisata ataupun di hotel ataupun di apartemen itu
memang mengandung kaporit atau klorin, tapi sudah diukur kadarnya tidak membahayakan bagi kulit ibu hamil ya. Itu yang jelas bersih ya. Kemudian kedua, jangan lupa sebelum masuk ke dalam kolam itu lakukan pemanasan, peregangan otot supaya tidak kram ya. Kan air di kolam itu tidak selalu air panas atau air hangat. Bisa juga air dingin. Nah, tergantung. Kalau di Jakarta kan hawanya panas, di Malang mungkin agak lebih sejuk, di Batu atau di Puncak atau di Bandung lebih dingin. Nah, prinsipnya lakukan pemanasan atau peregangan sebelum masuk ke dalam kolam. Oke ya. Kemudian jangan lupa bagi ibu hamil, minum air putih yang banyak ya, supaya tidak dehidrasi. Jangan minum air kolam ya, minum air putih supaya tidak dehidrasi dan pada waktu gerakan itu nyaman. Prinsipnya nggak boleh diforsir ya, 20-30 menit pun sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kenapa sih kok gaya dada yang disarankan, prinsipnya tidak terlalu berat, tidak terlalu forsir, itu untuk gaya yang dianjurkan. Nah, jadi sekali lagi para bunda yang saat ini sedang hamil, yang memang hobinya senang berenang, nah ini dapat angin segar. Jadi para suami didukung ya, jangan mengatakan, oh ini hamil jangan macam-macam, jangan berenang. Nanti aja kalau udah melahirkan. Jadi prinsipnya boleh ya, sedang hamil itu boleh berenang ya. Jadi sekali lagi boleh, malah disarankan, bagus ya, karena seluruh tubuh bergerak, peredaran darah menjadi lancar, sehingga menyebabkan banyak keluhan menjadi berkurang. Dan tubuhnya bugar, otot dan sendinya menjadi nyaman, tidak nyeri lagi karena napas juga dilatih sehingga pada saat persalinan menjadi lebih lancar. Oke para bunda, senang ya, jadi sudah dapat penjelasan bahwa olahraga salah satu yang disarankan untuk ibu hamil dan memang direkomendasikan adalah berenang. Nah, terus ada lagi yang bertanya kepada saya, dokter, kalau memang asalnya nggak bisa berenang gimana? Ya kalau memang mau masuk saja, untuk berjalan di dalam air itu pun bagus. Artinya apa? Kan tidak terlalu berat ya. Berjalan di dalam air, pernah mencoba ya? Seperti agak sedikit ngambang begitu, itu enggak apa-apa. Berjalan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Jadi intinya kayak kita prinsipnya gerak itu aja dan segar gitu ya. Tapi kalau sekali lagi jangan sendiri ya, kalau tidak bisa berenang minta didampingi suami ya atau teman. Prinsipnya jangan sendirian dan jangan cari kolam yang terlalu dalam ya, itu membahayakan. Jadi sekali lagi pemanasan jangan lupa, setelah selesai masuk dalam kolam katakanlah 15-20 menit dirasa cukup, pada waktu selesai keluar dari kolam dilakukan pendinginan seperti itu. Oke, para sahabat sehat, kalau kurang jelas khusus masalah berenang pada saat hamil ini, boleh tanya di kolom komen, boleh juga bertanya kalau mungkin masih kurang jelas, tanya langsung kepada dokter Anda boleh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman yang memerlukan. Karena beberapa kali saya mendapat pertanyaan, dokter saya ini senang berenang, tapi sama suami saya atau sama mertua saya nggak boleh. Ini sudah dapat penjelasan ya, jadi sudah kita patahkan mitos yang mengatakan tidak boleh berenang. Jadi prinsipnya boleh, malah bagus, asal sesuai dengan tips dan triknya. Salam sehat dari saya, dari BSD ya. Saya mau melanjutkan ngomong cucu saya yang sedang berenang. Oke, salam sehat.